Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya dan kita akan belajar tentang fisika maupun matematika. Nah, khusus kali ini kita akan membahas sebuah topik fisika yaitu kita akan belajar tentang resultan gaya. Nah, untuk membahas topik kali ini, kita itu akan menggunakan sebuah software namanya itu simulasi PET ya. Nah, simulasi PET ini membantu kita untuk memahami topik yang akan kita bahas secara visual. Oke teman-teman, nah, kita langsung saja ke topiknya ya. Oke, kita belajar tentang resultan gaya. Resultan gaya. Ya, resultan sendiri ini adalah kata lain untuk penjumlahan ya. Penjumlahan. Nah, resultan sendiri ini disimbolkan dengan tanda sigma. Ya, ini tanda sigma. Tanda sigma ini menunjukkan penjumlahan. Oke. Kita belajar tentang resultan gaya. Di materinya itu dituliskan bahwa resultan gaya itu adalah penjumlahan antara beberapa gaya yang bekerja pada sebuah benda. Nah, misalkan gini teman-teman, kita punya sebuah benda seperti ini, lalu benda ini kita kenai gaya di sini ya. Kita kasih gaya, ini kita tuliskan F1. Nah, lalu kita kasih gaya kedua misalnya. Di sini kita tuliskan F2. Lalu kita kasih gaya lagi ke sini, kita kasih ini namanya F3. Oke. Nah, teman-teman, kita sepakat dulu bahwa kalau gayanya dikenai ke arah kanan, itu berarti arahnya atau nilainya kita kasih positif ya. Sini bernilai positif. Lalu jika arah gaya itu ke kiri, kita kasih nilai negatif. Oke. Nah, nilai negatif dan positif ini yang nanti menunjukkan arah benda itu bergerak ya, ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi nilainya itu tidak, nilai dari resultan gayanya itu tidak bernilai negatif, tetapi negatif itu menunjukkan arahnya, gitu ya, arah benda itu bergerak. Nah, jika sebuah benda dikenai beberapa gaya seperti ini atau diberikan beberapa gaya seperti ini, maka untuk menghitung resultan gayanya, kita menggunakan ini ya, sigma F. Sigma F ini artinya resultan gayanya sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah seterusnya, ada berapa gaya misalnya yang dikenai, tambah Fn gitu ya. Fn ini maksudnya sampai seluruh jumlah gaya, seluruh gaya yang bekerja pada benda itu kita jumlahkan gitu ya. Nah, dari gambar ini kita peroleh bahwa sigma F-nya itu sama dengan F1 itu bernilai positif. Berarti kita tuliskan F1 ditambah dan F2 juga bernilai positif ya, arahnya ke kanan. Berarti ditambah F2 ditambah dengan F3. F3 itu arahnya ke kiri. Berarti ini nilainya negatif. Berarti tambah negatif F3 ya. Atau jadinya itu adalah F1 plus F2 plus positif kali negatif jadi negatif F3. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah rumus dasar atau persamaan dasar dalam kita menghitung atau menjumlahkan gaya yang bekerja pada sebuah benda. Oke, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya sebuah benda. Di benda ini kita kasih gaya ya. Kita kasih gaya F1 itu nilainya 20 Newton ya. Lalu kita kasih F2. F2 ke sini itu nilainya adalah 15 Newton. Lalu kita kasih lagi sebagai ke sini, nilainya itu juga adalah F3 itu jadinya 15 Newton juga. Oke. Ditanya adalah resultan gayanya berapa dan arah benda ini bergerak ke arah mana? Ke arah kiri apa ke arah kanan? Nah, di sini kita sudah punya F1, F2 dan F3. Kita kasih tanda dulu ya bahwa F2 ini bernilai negatif, sedangkan F1 bernilai positif.
F2 juga bernilai positif. Sehingga sigma F-nya adalah F1 plus F2 plus negatif, F2-nya kan bernilai negatif, berarti plus negatif F2 plus F3 atau sama dengan F1 kurang F2 plus F3. Nah, F1 itu nilainya 20 Newton, dikurangi F2 itu nilainya 15 Newton, ditambah F3 itu nilainya 15 Newton. Oke, minus 15 plus minus 15 sama dengan 0, berarti hasilnya adalah 20 Newton. Nah, perhatikan bahwa 20 Newton ini bernilai positif ya. Berarti benda ini akan bergerak ke arah kanan. Ya. Arahnya ke kanan, kecepatannya itu bergerak ke arah kanan. Dengan besar gayanya itu, resultan gayanya itu adalah 20 Newton. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan memahami resultan gaya ini. Kita akan menggunakan simulasi PET ya. Oke, sekarang saya coba menggunakan simulasi PET. Nah, ini adalah bentuk simulasi PET. Di dalamnya ini ada banyak simulasi yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita cari simulasi untuk resultan gaya. Nah, ini di sini ada gaya dan gerak dasar ya. Kita klik. Lalu, oke, bentuknya seperti ini. Kita play lagi. Nah, ini namanya PET, ya, Interactive Simulation. Oke, nah di sini penjumlahan gaya ya atau resultan gaya. Kita klik, lalu perhatikan. Sini saya klik nilai dulu. Nah, teman-teman perhatikan, orang yang kecil ini, ya, orang-orangan yang kecil ini nilainya ini adalah 50 Newton ya. Yang sedang ini nilainya itu 100 Newton. Dan yang besar ini nilainya itu adalah 150 Newton. Artinya mereka itu menarik benda ini dan gaya 100 Newton, 150 Newton, 100 Newton dan juga 50 Newton. Oke. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. Misalkan saya kasih gaya ke sini. Ya. Sebesar 50 Newton ya. Lalu saya kasih gaya lagi ke sini sebesar 100 Newton. Jadinya sudah 150 Newton ya. Oke ya. Lalu di sebelah kanan saya kasih gaya 100 Newton. Oke, 100 Newton. Lalu saya kasih lagi orang-orang yang gede ini. Yang besarnya itu adalah 150 Newton. Jadinya gaya yang bekerja ke arah kanan itu nilainya 250 Newton. Sedangkan yang ke arah kiri 150 Newton. Oke. Sekarang kita mau tahu resultan gayanya berapa. Resultan gayanya tentu saja kita menjumlahkan ya. Yang ke arah kiri ini bernilai negatif, yang ke arah kanan bernilai positif. Atau secara singkat kita tulis 250 dikurangi 150. Hasilnya kita klik jumlah gaya, hasilnya adalah 100 Newton. Dan tanda positif ini menunjukkan bahwa tanda panah ini bernilai positif atau ke arah kanan yang menunjukkan bahwa benda ini akan bergerak ke arah kanan. Oke, kita pastikan apakah benar benda ini bergerak ke arah kanan. Kita klik mulai. Oke, seperti tarik tambang ya. Nah, ternyata benda ini bergerak ke arah kanan. Oke. Nah, di sini keren ya. Di sini ditulis merah menang. Oke. Sekarang coba kita ulangi. Sekarang saya kembalikan orang-orang ke tempat semula. Ini saya kasih 150 Newton. Ya, orang yang menarik beban ini dengan gaya 150 Newton. Saya kasih lagi ini 100 Newton, jadinya sudah 250. Lalu di sini saya kasih 50 Newton dan juga 50 Newton dua orang ini, jadinya 100 Newton ke arah kanan. Nah, yang ke arah kiri besarnya 250 Newton. Resultannya berapa? Resultannya adalah 100 dikurangi 250. Jadinya minus 150 atau 150 Newton ke arah kiri. Berarti benda ini harusnya bergerak ke arah kiri. Kita coba lagi ya, klik mulai. Nah, bendanya
di simulasinya ternyata bendanya bergerak ke arah kiri ya, sebesar 150 Newton, dan di sini biru 6. Oke teman-teman, semoga dipahami ya dengan penjelasan sebelumnya dan juga dengan menggunakan simulasi PET ini. Nah, teman-teman sendiri bisa menggunakan simulasi PET ini di laptop ataupun di handphone ya. Teman-teman bisa download, teman-teman bisa aplikasikan sendiri buat materi-materi yang lain juga. Oke teman-teman, demikian penjelasan singkatnya, semoga dipahami ya. Thank you.